Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kami takzimi, segenap pimpinan, pembina dan jajaran direksi serta keluarga besar Human Initiative yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ahmad Zaki selaku pembina dan Bapak Tommy Hendrajati selaku pimpinan Human Initiative yang hadir bersama kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, dan seluruh perwakilan, seluruh Human Initiative di berbagai wilayah seluruh Indonesia maupun yang bahkan ada di mancanegara. Rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada pagi menjelang siang ini dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Setelah itu, wa ba'du, tentu kami mengucapkan barakallah untuk milad yang ke-22 tahun Human Initiative yang kami sudah sangat mengenal dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk membersamai, tentu bahkan dulu sejak bernama PKPU, dan sekarang alhamdulillah dengan jangkauan dakwah yang semakin luas, dengan jangkauan kerja-kerja kemanusiaan yang semakin besar, menjadi Human Initiative yang sangat kita banggakan. Sekali lagi semoga di usia ke-22 tahun semakin barakah, semakin tumbuh, berkembang menjadi lembaga kemanusiaan yang leading, memimpin di dalam berbagai kepedulian, menyambungkan satu dengan yang lain dalam cinta, dalam ukhuwah, dalam persaudaraan, dalam kemanusiaan. Grow stronger together. Bapak Ibu, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, tentu kita ingin mengingat satu makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam Al-Qur'an, tentu dengan tujuan agar kita mengambil i'tibar, mengambil pelajaran-pelajaran penting, di antaranya dalam konteks grow stronger together. Allah memberikan kabar kepada kita tentang salah satu nabi agung, raja yang mulia, Sulaiman alaihi salam, yang mengadakan perjalanan dengan dibersamai oleh seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan manusia, jin, bahkan juga aneka satwa, hewan-hewan yang begitu banyak. Allah mengatakan tentang mereka yang berderap dengan gegap gempita itu di Suratun Naml ayat yang ke-18. Allah mengatakan, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sampai ketika mereka tiba di sebuah lembah yang dihuni oleh para semut, maka berkatalah seekor semut kepada kawanannya, wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam tempat-tempat perlindungan kalian, ke rumah-rumah
tempat tinggal kalian. Supaya jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Shadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini mengabadikan kalimat yang keluar dari lisan seekor semut. Tentulah ini kalimat yang mulia dan kalimat yang istimewa. Kalau kita berbicara sehari-hari, berbusa-busa, mengeluarkan kata demi kata, sepanjang hidup kita, ya mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Berapa di antara kalimat-kalimat kita, kata-kata kita, ucapan kita, yang layak diabadikan oleh Al-Quranul Karim? Subhanallah. Tetapi semut ini, ada satu kalimatnya yang dimasukkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Yang itu berarti kalimat semut yang diucapkan spontan seketika menjadi bernilai abadi karena dimasukkan dalam kitab yang abadi, penutup segala risalah, mukjizat agung bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berarti kalimat sang semut ini setiap hurufnya akan dibaca oleh jutaan orang-orang beriman di seluruh dunia, di sepanjang zaman, yang setiap huruf dari bacaan itu, setiap huruf dari kalimat semut yang sudah terabadikan dalam Al-Quran itu, setiap hurufnya bernilai 10 hasanat, bernilai 10 kebajikan-kebajikan mulia. Betapa luar biasanya kalimat itu, sehingga dimasukkan oleh Allah di dalam Al-Quran menjadi mukjizat, menjadi kalimat abadi, menjadi kalimat yang tiap hurufnya bernilai 10 hasanat, 10 kebajikan. Maka apa rahasia di balik kalimat yang diabadikan oleh Al-Quran itu? Mari kita perhatikan kalimatnya. Hingga ketika mereka, bala tentara Sulaiman alaihissalam, sampai ke lembah yang dihuni oleh para semut, berkatalah seekor semut kepada kawanannya, wahai sekalian semut, kalimatnya, wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang tempat kalian berlindung, maskanah-maskanah, tempat kalian tinggal dan merasakan kedamaian. Supaya apa? Supaya Sulaiman dan bala tentaranya jangan sampai menginjak kalian, padahal mereka tidak menyadarinya. Masya Allah, Tabarakar Rahman, kalimat ini secara ringkas kita sebut sebagai kalimat untuk menyelamatkan sesama. Seekor semut hendak menyelamatkan sesama semut, maka dia menghimbau para semut untuk masuk ke dalam lubang-lubang perlindungannya supaya tidak diinjak oleh bala tentara Sulaiman. Perhatikan kalimat seekor semut menyelamatkan sesama semut, maka kalimat itu dinilai begitu tinggi, dinilai begitu mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaktubkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim yang menjadikannya abadi, yang menjadikannya dibaca oleh jutaan mukmin, yang menjadikannya sebagai bagian dari mukjizat Rasulullah SAW, yang menjadikannya sebagai sebuah kalimat yang tiap hurufnya bernilai 10 hasanat. Rupanya kalimat itu adalah kalimat menyelamatkan sesama semut. Semut menyelamatkan semut. Maka bagaimana kiranya agar kita juga mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana semut ini, yang kalimatnya menyelamatkan sesama semut dihargai begitu tinggi oleh Allah. Padahal semut itu, kalaupun mati, urusannya selesai. Dia tidak akan menghadapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanggungjawaban atas amal-amal yang dilakukannya di dunia. Dia tidak akan menghadapi hisabnya, dia tidak akan kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan mana surga dan nerakanya. Tidak, semut ini tidak mengikuti beban taklif. Beban untuk beribadah itu diberikan oleh Allah kepada manusia dan jin.
beban untuk istikhlaf, memakmurkan bumi, amanah itu diberikan Allah kepada manusia yang dua beban itu kelak yang akan dipertanggungjawabkan oleh manusia di hadapan Allah, yang itu tidak ada pada para semut. Jadi semut menyelamatkan semut, yang seandainya semut itu mati, maka urusannya selesai, itu dihargai begitu tinggi oleh Allah. Maka kita manusia belajar untuk mendapatkan pemuliaan yang demikian dari Allah, tentulah dengan cara kita menyelamatkan sesama manusia. Karena sesama manusia ini kalau mati, urusannya tidak selesai. Kalau mati, urusannya justru bertambah rumit. Kalau mati, justru dia akan menghadapi hisabnya, perhitungan amalnya, pengadilannya, penimbangan kebaikan dan keburukannya, mizannya, dan seterusnya, untuk dia pertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kita mendapatkan satu keterangan yang paripurna tentang nilai menyelamatkan sesama manusia. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-32 Allah mengatakan, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Dan barang siapa menjaga satu kehidupan, barang siapa memelihara satu kehidupan, barang siapa menjaga satu jiwa, satu nyawa, maka faka'annama ahyan nasa jami'a, di sisi Allah dia seberharga menjaga seluruh kehidupan, menjaga seluruh jiwa manusia, menjaga semua kemanusiaan. Faka'annama ahyan nasa jami'a. Maka saya selalu cemburu kepada teman-teman pekerja kemanusiaan, kepada teman-teman yang selalu menjaga kehidupan, kepada teman-teman yang menyelamatkan jiwa, menyelamatkan berbagai saudaranya di berbagai tempat ketika mereka dilanda musibah, ketika mereka dalam kekurangan, ketika mereka dalam kesempitan, ketika mereka terluka, ketika mereka sakit, semua itu faka'annama ahyana sajami'ah, maka seakan-akan telah menghidupkan seluruh manusia, maka seakan-akan telah menjaga seluruh kemanusiaan. Itulah luar biasanya penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menjaga kehidupan, yang memuliakan kehidupan, yang hifdun nafas, seperti yang dikatakan oleh Maqasidis Syariah Ad-Daruriyah, bahwa salah satu pilar pokok tujuan dari diturunkannya syariat oleh Allah setelah menjaga agama dan iman manusia adalah menjaga jiwa, menjaga nyawa, menjaga kehidupan sesama manusia. Faka'annama ahyan nasa jami'a, karena menjaga satu nyawa, menjaga satu kehidupan, itu seperti menghidupkan dan menjaga kehidupan bagi seluruh manusia. Luar biasa, kalau semut, menyelamatkan semut, yang semut itu mati pun tidak menjadi persoalan besar, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimatnya di dalam Al-Quranul Karim menjadi ayat yang begitu indah, yang bernilai ibadah sangat tinggi, yang agung, yang mulia. Maka kalimat manusia menyelamatkan sesama manusia jauh lebih utama untuk menjadi bagian dari kalamullah, jauh lebih utama untuk menjadi bagian dari Al-Quranul Karim, jauh lebih utama untuk menjadi syiar yang abadi sepanjang zaman, menjadi satu kalimat yang sangat-sangat besar nilainya, sehingga tidak ada satupun isi dunia ini bisa sepadan untuk menjadi balasannya, melainkan balasan yang hakiki, yang sejati, hanya akan seimbang ketika diberikan langsung oleh Rabb semesta alam, oleh Allah Azza wa Jalla, bukan di kehidupan dunia, melainkan nanti di kehidupan akhirat. Faka'annama ahyan nasa jami'a, karena seakan-akan dia adalah menghidupkan seluruh manusia, karena seakan-akan dia menjaga seluruh kemanusiaan. Bapak Ibu, sahabat inisiator,
keluarga besar, Human Initiative yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu keutamaan ini menjadi penyemangat dan pelecut bagi kita semua agar terus mencurahkan segenap hati kita, perasaan kita, pikiran kita, tenaga kita di dalam menjaga nyala api kerja bersama kita di dalam Human Initiative. Kerja bersama kita untuk tumbuh lebih besar, tumbuh lebih kuat demi melayani semakin banyak dari umat Rasulullah SAW. Melayani semakin banyak dari seluruh manusia yang ada di bumi Allah ini. Yang Allah Subhanahu wa taala kiranya akan bertanya kepada kita tentang keadaan saudara-saudara kita yang terpinggirkan, terzalimi, tersakiti, yang berada dalam musibah, yang berada dalam kesempitan, kesusahan, kesukaran, kemiskinan, yang mereka semua itu adalah tanggung jawab kita sebagai yang memiliki kemampuan untuk mengulurkan tangan, untuk mengulurkan cinta, untuk berbagi, untuk peduli. Karena tentu di dunia yang kita melihat ada ketimpangan-ketimpangan dalam sosial ekonomi. Di dunia yang kita melihat ada orang-orang yang perlu disadarkan tentang kewajiban mereka untuk mengulurkan tangan kepada sesama. Dan di dunia yang kemudian kita berjuang untuk menjadi ujung tombak, mentasarufkan harta milik Allah supaya tidak beredar hanya di kalangan orang-orang yang mampu, hanya di kalangan orang-orang yang kaya, tapi bisa menjadi pertolongan bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang papa, bagi mereka yang termusibah, bagi mereka yang dalam derita, yang sakit, yang sedang dalam cekaman, kesedihan, maupun kekhawatiran. Ini tentu menjadi sebuah jalan jihad, sebuah jalan perjuangan bagi kita untuk menjadi wasilah bertemunya hal-hal yang bisa menjadi manfaat. Maka khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia tentu yang paling bermanfaat bagi sesama. Yang paling bermanfaat itu bisa menjadi yang mengulurkan apa yang dititipkan Allah di dalam perbendaharaannya, tapi juga lebih-lebih adalah orang yang menjadi saluran, penghubung, penyambung dari hasanah-hasanah yang ada di tangan orang-orang yang mampu dan kaya kepada mereka yang membutuhkan. Faka'annama ahyan nasa jami'ah. Seperti yang ditegaskan oleh Allah, hatta satu orang yang tertolong bersebab apa yang kita ikhtiarkan, maka Allah menghargainya seperti menghidupkan seluruh manusia, menghidupkan seluruh jiwa, menghidupkan seluruh nyawa, dan menjaga kemanusiaan seutuhnya sedunia. Itu yang kita harapkan sementara kita belajar dari para semut untuk growing stronger together. Karena para semut yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan dalam surah An-Naml ayat yang ke-18 ini tentu adalah binatang yang patut kita bercermin kepada mereka. Belum tentang kalimatnya yang begitu dahsyat untuk menyelamatkan sesama. Mereka memiliki ukhuwah, mereka memiliki persaudaraan, mereka memiliki kekompakan yang patut kita teladani sebagai model bagi organisasi kita, model bagi perhimpunan kita, model bagi kerja-kerja amal jama'i kita semua untuk menyelamatkan tiap jiwa manusia sehingga Allah nanti menghargainya. Faka'annama ahyan nasa jami'ah, maka seperti menghidupkan seluruh manusia. Semut yang Allah tunjukkan memiliki ketahanan dengan memiliki masakin, maskanah-maskanah, tempat-tempat berlindung
bagi diri mereka. Satu yang harus kita upayakan sebagai seorang manusia, memiliki tempat berlindung yang hakiki, tempat berlindung yang sejati, bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat sana. Seperti yang dipinta oleh Sayyidah Asiyah binti Muzahim, ketika dia harus mendampingi seorang raja durjana, seorang raja yang mengaku Tuhan, sementara dia beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasul yang mulia Sayyidina Musa alaihi salam. Maka dalam kezaliman dan cengkraman kuasa Fir'aun itu, dia yang beriman berkata, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Duhai Rabbku, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga. Apakah dari bangunan-bangunan yang kita sediakan untuk kita di dunia, yang megah, yang bagus, yang nyaman, yang luas, adakah kita sudah berpikir tentang rumah kita di akhirat nanti, rumah kita di surga nanti? Seperti para semut, tidak perlu memikirkan yang di akhirat, tapi mereka telah menata rumah tempat tinggal mereka sebagai perlindungan mereka di dunia dengan sebaik-baiknya, karena itulah puncak dari perlindungan untuk mereka. Tetapi kita manusia sudah seharusnya memikirkan bagaimana kelak kita pulang kepada Allah, bagaimana rumah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah-rumah kita di dunia begitu megah dan nyamannya, apakah pondasi rumah surga kita sudah tersedia? Apakah dinding-dindingnya sudah ditegakkan? Apakah atapnya sudah dipasang? Apakah dia sudah menjadi sebuah tempat kembali yang sebaik-baiknya untuk kita nanti? Semut yang Allah gambarkan dalam surat An-Naml ayat ke-18 memiliki tempat berlindungnya, sebagaimana kita semua sebagai para pekerja kemanusiaan, sebagai para relawan, sebagai orang-orang yang bertugas menjadi jembatan antara hasanah yang dititipkan Allah kepada sebagian sesama kita, kepada kebutuhan-kebutuhan besar untuk menyelamatkan dari kematian, dari kesengsaraan, dari kemiskinan, dan dari kebodohan yang ada pada saudara-saudara kita yang lain. Tentu kerja-kerja itu kita niatkan karena Allah, mengharapkan balasan terbaik dari Allah, mengharapkan rumah tempat kita kembali nanti di surga di sisinya. Semut yang Allah gambarkan di surah An-Naml ayat ke-18 ini adalah semut yang begitu kompak di dalam berukhuwah dan beramal jama'i. Sehingga kita melihat bagaimana semut seakan-akan satu sama lain selalu saling menyapa di jalur-jalur yang mereka tempuh dalam kerja-kerja mereka. Selalu berbagi informasi, selalu saling menanyakan kabar, selalu berpeluk dan bercium sebagai tanda cinta di dalam berukhuwah yang kemudian kita sebagai manusia bercermin agar kita singkirkan segala ghil dan hasad dari dalam dada kita. Agar kita berlapang dada kepada rekan-rekan kita sesama pekerja kemanusiaan. Agar kita di dalam dada kita tidak menyimpan ghil, dendam, dengki, dan segala perasaan tak enak hati kepada mereka. Agar kita senantiasa mampu untuk menyapa dengan salam kesejahteraan, keselamatan kepada semua orang yang kita senantiasa menampilkan senyum kita sebagai sedekah yang menampilkan talaqatul wajah, wajah yang manis sebagai sebuah penyambung ikatan yang kokoh di antara kita dan saudara-saudara kita. Apalagi sesama pekerja kemanusiaan, apalagi sesama dalam satu jamaah, satu organisasi, satu ikatan di Human Initiative. Tentu kita juga berkaca dari para semut, bagaimana kemudian mereka ada dalam komando yang disiplin. Mereka mengangkut persediaan makanan mereka bersama-sama dengan tenaga yang senantiasa mereka berbagi satu sama lain. Jika satu tak mampu, dua. Jika dua tak mampu, bertiga. Jika tiga tak mampu, berempat. Begitu seterusnya. Demikian pula mereka menyimpannya untuk
persediaan untuk saling tolong-menolong dan berbagi kelak ketika dalam kesulitan-kesulitan, ketika paceklik. Mereka bekerja bersama-sama mengeringkan di antara sarang-sarang mereka yang tergenang air. Mereka, para semut itu, memiliki satu sistem kejamaahan, organisasi yang grow stronger together. Menyadari bahwa we are smarter than me, gitu ya. Kita itu lebih pintar daripada aku. Kebersamaan itu sebuah hal yang sangat berharga, tempat di mana kita menggabungkan akal-akal besar menjadi raksasa. Tempat kita menggabungkan gagasan-gagasan menjadi kerja-kerja nyata. Tempat kita bekerja bersama-sama dengan tujuan yang serupa untuk menuju sebuah kejayaan yang penuh dengan nilai-nilai meluhurkan kemanusiaan, meluhurkan makhluk yang kalau sendirian begitu lemah ini, makhluk yang begitu rapuh ini, menjadi sebuah kerja bersama yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini tanggung jawab besar bersama kita, mengokohkan ukhuwah, persaudaraan, dan mengokohkan kerjasama di antara kita untuk terus menolong sesama, terus membantu siapapun yang memerlukan bantuan. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an khilfan, lau du'aitu bihi fil islami la ujibtu." Aku pernah menghadiri satu sumpah persaudaraan di rumah Abdullah bin Jud'an, yang seandainya aku diundang untuk sumpah persaudaraan yang semacam itu di dalam Islam, niscaya akan aku penuhi, niscaya akan aku datangi. Yang dimaksud Rasulullah dalam kalimat beliau ini adalah hilful fudul, sumpah setia orang-orang yang memiliki keutamaan untuk saling menolong, membantu, menegakkan keadilan, dan membantu yang lemah, membela yang terzalimi sampai mereka mendapatkan hak-haknya di kota Makkah pada masa jahiliyah ketika itu. Rasulullah mengatakan, "Lau du'aitu bihi fil islami la ujibtu." Kalau aku diundang dalam Islam untuk hal yang sedemikian, niscaya pasti akan aku penuhi. Human initiative adalah sebuah panggilan. Human initiative adalah sebuah undangan untuk bersama bergandeng tangan, grow stronger together, tumbuh menjadi lebih kuat di dalam menolong, membantu, mengulurkan tangan, menyambungkan cinta, menautkan ukhuwah di antara manusia. Sehingga orang-orang yang memiliki kelebihan menyalurkan kelebihannya ke tempat-tempat di mana ada kekurangan. Dengan sifat-sifat amanah yang dimiliki oleh para relawan di Human Initiative, sifat-sifat amanah yang ada pada seluruh keluarga besar Human Initiative, tentu sebuah peradaban sedang dibangun dan diwujudkan. Sebuah peradaban iman, peradaban ukhuwah, peradaban cinta karena Allah, dan peradaban yang akan meluhurkan manusia menjadi ustadziyatul alam, menjadi role model bagi segenap manusia tentang seperti apa seharusnya manusia memuliakan manusia sesamanya. Dan tentu faka'annama ahyan nasa jami'a, sebab kita didorong oleh satu alasan yang sangat kuat, menolong satu orang sama dengan menolong seluruh manusia. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Human Initiative di usia ke-22 tahun semakin kuat, bertumbuh bersama menjadi lebih kuat untuk melayani berjuta-juta manusia menuju kepada kebaikannya, peningkatan kualitas kehidupannya, dunia maupun akhiratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.